Assalamualaikum sobat desainer semuanya, dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Oke sobat desainer sekalian dimanapun berada, pada konten saya kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara ekspor JPEG dengan hasil yang maksimal, hasil tampilan yang maksimal, akan tetapi kapasitas penyimpanannya rendah, sehingga kita mudah untuk upload ke media sosial atau dimana saja yang bersifat visual. Oke sobat desainer semuanya, sebelum saya memberitahukan bagaimana caranya, seperti biasa untuk mendukung channel Al Grafika Design, agar kiranya untuk mensubscribe channel ini, agar saya akan selalu update ilmu-ilmu terbaru, teknik-teknik dalam bekerja di desain grafis atau di bagian reklame atau printing. Oke sobat desainer, langsung aja kita praktikin. Ini saya ambil contoh hasil desain saya sendiri yang masih berbentuk desain, masih berbentuk vektor, yang masih bisa kita buka, yang masih bisa kita ungroup ya. Ini buktinya, yang bukti bahwa ini masih vektor, bersifat vektor, masih bersifat editan. Oke sobat desainer, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah, ini saya memakai format ukuran desain, ukuran skala. Seperti konten-konten saya sebelumnya sudah bolak-balik saya katakan bahwa saya kalau mendesain pakai ukuran skala, dengan tujuan agar kapasitas penyimpanan CorelDRAW saya ini tidak tinggi, sehingga menghemat harddisk kita. Di sini saya buat ukuran desain papan bunga standar di daerah kami 3 meter kali 2 meter dengan ukuran skala 300 mm kali 200 mm, atau kita balikkan ke senti masih ukuran 30 cm kali 20 cm. Oke sobat desainer, cara pertamanya kita klik hasil desain kita dengan ukuran skala tadi, lalu kita ekspor, file export, atau dengan keyboard Ctrl E. Setelah kita klik ekspor, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini tempat penyimpanannya di mana maunya terserah masing-masing. Misalnya kita simpan di ini, saya contohkan di picture ya, itu penyimpanannya, kasih rename sesuai masing-masing. Jadi yang perlu diketahui sobat desainer semuanya, langkah pertama ini waktu ekspor, ini saya ambil formatif ya. Nah, ini TIFF. Lalu kita ini setelannya seperti ini, selected only ini kita centang. Ini sangat penting gunanya kalau ada di dalam desain kita itu ada tampilan-tampilan lain atau gambar-gambar lain yang tidak ikut, hanya yang diseleksi saja, yang atau yang diklik aja, yang diekspor. Ini tidak perlu dicentang. Setelan di compression type kita buat LZW compression. Setelah itu baru kita klik export, maka akan keluar tampilan seperti ini. Ini jangan diotak-atik, resolusi ini baru kita setel, kita buat karena ini ukuran skala 30 cm kali 20 cm, atau dengan kata lain 300 mm kali 200 mm. Maka ini kita buat setelan resolusi DPI nya sekitar
mulai dari 400-an ke 600-an. Ini saya kasih misalnya 500 dpi. Maintain aspek rasionya tuh kita centang, maintain original size ini tidak perlu. Kemudian color modenya ini bisa langsung kita buat RGB, bisa CMYK terlebih dahulu. Kenapa CMYK pun bisa? Karena setelah kita ekspor TIFF ini tidak langsung jadi. Ini masih langkah proses pertama. Ini saya contohkan dulu dari CMYK. CMYK itu dari desain asli saya, CMYK di CorelDRAW ini, dengan setelan embed color profile masing-masing dicentang. Oke. Anti aliasing dicentang. Lalu oke. Size exported graphic ini masih tinggi karena berbentuk TIFF, ini masih terbaca tinggi 110 MB. Oke. Lalu kita klik oke. Maka tunggu sebentar. Lalu kita cek di tempat penyimpanan kita. Tadi saya buat di picture. Oke. Ini masih proses loading. Oke. Kita cek propertiesnya. Ini masih tergolong tinggi 20,3 MB dan masih berbentuk tipe CMYK. Oke sobat desainer semuanya, langkah keduanya kita harus menyediakan software Photoshop. Photoshop tipe berapa saja itu tidak jadi masalah, karena ini hanya sebagai untuk fungsi save as saja, tidak ada kita mengedit-edit di Photoshop. Oke sobat desainer semuanya, setelah ini jadi TIFF, kita masukkan ke Photoshop. Oke, kita tunggu sebentar. Ini kita style yang paling atas, ini relatif ya. Oke. Maka akan muncul tampilan yang TIFF tadi seperti ini, dan ini masih format CMYK. Dan perlu diingat untuk sobat-sobat desainer semuanya, untuk tampilan JPEG untuk kita upload atau kita posting ke medsos atau ke internet itu wajib berbentuk RGB. Karena kalau berbentuk CMYK, maka hasil warnanya waktu kita upload, waktu kita posting, warnanya akan terlihat aneh. Karena ini masih berbentuk CMYK seperti ini, maka kita setel dulu menjadi RGB dengan cara image mode, tinggal klik RGB, klik RGB. Oke, ini sudah berbentuk RGB. Kalau kita mau pewarnaannya lebih cerah atau lebih kontras, kita bisa setel sendiri, itu tergantung masing-masing. Kita naikkan kontrasnya atau saturationnya, dan di sini saya tidak menjelaskan caranya karena itu bukan tujuan konten saya. Kemungkinan para sobat-sobat desainer sekalian semuanya sudah mengerti. Kalau ingin menaikkan kontrasnya, setel sendiri di Photoshop ini. Oke sobat desainer, selanjutnya tinggal kita save as-kan saja file, save as, atau dengan memakai keyboard dengan menekan tombol Ctrl plus Shift baru S ditambah tombol S, itu kalau memakai keyboard. Lalu ini tadi kan masih berbentuk TIFF, selanjutnya kita pindahkan jadi JPEG. Oke, di sini kita langsung save, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini quality, bisa 10, bisa 12, bisa 9. Di sini saya biasanya memakai kualitinya 10 dengan setelan ininya nih, yang di dalam ini maksimum. Dan sini terlihat previewnya berapa MB. Ini masih tergolong sedang 5,7 MB. Jadi kalau misalnya kita mau turunin lagi, akan tetapi dia tidak pecah, ini bisa kita setel lagi menjadi 8.
maka di sini berkurang menjadi 3,8. Lalu kita klik OK. Maka selanjutnya desain kita tadi akan berbentuk JPEG yang HD, yang resolusinya tidak terlalu tinggi, akan tetapi HD, jernih, gambarnya tidak pecah. Mari kita cek hasil JPEG-nya. Ini masih berbentuk TIFF. Ya, ini masih berbentuk TIFF. Yang ini, sorry, ini bukan ini. Yang ini berbentuk TIFF. Ini kita hapus saja kalau sudah jadi JPEG-nya. Ini hasil JPEG-nya. Oke, sobat desainer semuanya, mari kita cek hasil JPEG-nya tadi dengan kita open atau preview. Hasilnya sangat jernih, lumayan jernih, sangat jernih. Akan tetapi penyimpanannya tidak terlalu tinggi, masih sebatas 3,92 MB. Standarnya dari kamera-kamera foto HD lah ya, rata-rata 3 ke 6 MB. Ini sudah jadi, dan apabila kita posting ke media sosial atau di internet atau di media visual lainnya, ini akan kelihatan tampilannya sangat bagus, sehingga ada desain-desainan, ketikan-ketikan kecil itu bisa terbaca sama orang. Oke sobat desainer, mari kita cek, kita tarik JPEG-nya tadi ke Corel, ke desain awal saya tadi. Coba kita lihat perbandingannya antara file desain, file vektor dengan file JPEG yang sudah jadi. Hasilnya hampir sama. Ini perlu diketahui kenapa hitamnya kurang pekat setelah jadi JPEG, karena dasarnya saya desain pakai CMYK. Kalau dasarnya saya desain pakai RGB dan saya ekspor pakai RGB, maka hasilnya sama seperti desain ini. Contoh itu bisa sobat-sobat desainer semuanya praktekin dengan cara saya yang saya ajari tadi, yang kasih tahu tadi. Kalau ini berbentuk RGB pewarnaannya, kita ekspor RGB juga TIFF-nya, maka hasilnya akan sesuai dengan yang kita desain. Dan ini hitamnya kurang pekat karena dasar desain saya CMYK, ini setelah jadi RGB. Akan tetapi ini tidak jadi masalah. Waktu kita style di Photoshop tadi, kita bisa style kontrasnya seperti ini. Kontras, kita naikkan kontrasnya. Lalu saturationnya kita naikin sekitar 10 poin. Ini akan terlihat lebih kontras, lebih jreng, lebih kayak mana bilangnya, lebih terang, lebih enak dilihat. Ini bisa kita setel lalu kita save as ulang. Kita timpa saja, save. Oke. Ini menjadi 4,2 MB. Mari kita lihat hasilnya. Kita tarik lagi ke dalam Corel, kita buat perbandingan. Ini hasil sebelum kita setel kontrasnya di Photoshop. Ini setelah kita setel kontras dan saturationnya di Photoshop, dan hasilnya sangat maksimal sehingga eye-catching, enak dilihat untuk tampilan visual media sosial, internet dan lain-lainnya. Dan hasil JPEG yang ini bisa dikatakan 90-100 perbandingannya antara hasil desain yang vektor dengan JPEG-nya ini, bisa dikatakan hampir 100% dan tidak pecah dan siap untuk kita upload atau kita posting untuk menjadi tampilan visual. Oke sobat
desainer semuanya. Hanya ini yang dapat saya berikan ilmu pada kali ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen Algrafika Design, agar saya akan membuat konten-konten selanjutnya, konten-konten ilmu yang bermanfaat, tutorial-tutorial atau teknik-teknik kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.